Bahkan terakhir Presiden Cina Xi Jinping meminta untuk menghadapi umat Islam, hadapi dengan hard power, kekuatan fisik. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Komisi Fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia kumpul di Pondok Pesantren atau Hidayah Tegal. Waktu itu Ketua Majelis Ulamanya Profesor Din Samsudin. Keluar fatwa. Pasca pertemuan itu, Komisi Fatwa seluruh ulama seluruh Indonesia, Profesor Din dipanggil ke istana dan diancam kalau fatwa ini disosialisasikan di seluruh Indonesia, beliau akan menggerakkan TNI Polri untuk menghabisi ulama di Indonesia. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Buktinya apa? Tanggal 6 Juni 2016 itu 3147 dalam rangka untuk melaksanakan perintahnya Presiden Cina Xi Jinping, hapuskan syariat Islam di Indonesia. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini kan jenengan berani nyatakan di Indonesia dengan keras itu nuklir kalah. Di zaman Pak Karno senjata TNI Polri itu belum apa-apa dibandingkan luar negeri pada waktu itu. Mengapa kuat bangsa Indonesia tidak bisa disentuh? Karena fanatisme yang ada pada bangsa ini sendiri. Itu hebatnya. Sebuah video ceramah pendakwah Ustadz Andri Kurniawan menyebut Wakapolri merekrut preman untuk menghadapi umat Islam di Indonesia viral di media sosial. Video pendakwah Andri Kurniawan sebut Wakapolri rekrut preman tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter Santoso Wibisono dan ikut dibagikan pegiat media sosial Yusuf Muhammad. Seperti dilihat pada Senin 18 Oktober 2021. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut Ustadz Andri Kurniawan sebagai ulama tak berpendidikan lantaran kerap memprovokasi masyarakat. Bahaya itu ulama tapi tidak berpendidikan seperti ini, selalu memprovokasi perpecahan dengan hipotesi yang ngawur, cuit netizen Santoso Wibisono. Dilihat dari tayangan video itu, tampak Ustadz Andri Kurniawan tengah menyampaikan ceramahnya di depan jemaah. Awalnya ia menyebut Presiden Cina meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi umat Islam di Indonesia. Ketika Presiden Cina memerintahkan untuk menghadapi umat Islam Indonesia, pemerintah diminta untuk melakukan dengan hard power, ujar Andri Kurniawan. Bahkan terakhir Presiden Cina Xi Jinping meminta untuk menghadapi umat Islam, hadapi dengan hard power, kekuatan fisik. Perintah Presiden Cina itu, kata Andri, langsung dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia dengan menyiapkan pasukan Brimob, Densus 88, dan BIN, Badan Intelijen Negara. Akhirnya, perintah Presiden Cina langsung dilaksanakan. Yang pertama, disiapkan pasukan Brimob. Yang kedua, Densus 88. Yang ketiga, pasukan BIN, tuturnya. Selain ketiga pasukan aparat keamanan itu, lanjut Andri, Wakapolri juga merekrut preman untuk menghadapi umat Islam Indonesia. Yang keempat, Wakapolri mengumumkan pakai preman untuk menghadapi umat Islam. Vulgar loh Pak, diumumkan lewat publik, preman direkrut untuk menghadapi umat Islam, ujarnya. Tak hanya itu, Ustadz Andri juga menuding pihak kepolisian Republik Indonesia mengerahkan preman untuk menghadapi umat Islam. Salah satunya lewat operasi intelijen orang gila. Akhirnya apa?
gerakan operasi intelijen Orgil orang gila yang disasar imam masjid, ustadz, ulama, iya kan, ungkapnya. Ia pun menyebut bahwa peristiwa penusukan terhadap mendiang Syekh Ali Jaber merupakan bagian dari operasi intelijen Orgil tersebut. Sudah bergerak tes case awal Syekh Ali Jaber. Kenapa Syekh Ali Jaber? Karena Syekh Ali Jaber pernah muhadharah. Saya bercita-cita supaya di Indonesia muncul 1 juta penghafal Al-Quran. Insya Allah ke depan presidennya hafal Al-Quran, tutur Andri Kurniawan. Seperti kasus yang menimpa Syekh Ali Jaber, itu kan pejabat-pejabat kan menyampaikan itu kriminal biasa. Syekh Ali Jaber itu sampai bercita-cita, beliau bercita-cita semoga mudah-mudahan di Indonesia ini ada 1 juta penghafal Al-Quran, yang insya Allah nanti endingnya Allah munculkan pemimpin Indonesia yang hafal Quran. Makanya beliau menjadi target pertama, Syekh Ali Jaber. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menanggapi video ceramah pendakwa Ustadz Andri Kurniawan yang menyebut Wakapolri merekrut preman untuk menghadapi umat Islam Indonesia. Yusuf Muhammad lewat cuitannya di Twitter Senin 18 Oktober 2021 dengan tegas menyebut Andri Kurniawan bukanlah ulama, melainkan provokator lantaran pernyataannya yang menyinggung Wakapolri itu. Ini bukan ulama, ini provokator pengadu domba, cuit Yusuf Muhammad. Menurutnya, apabila penceramah seperti Ustadz Andri Kurniawan itu dibiarkan terus-menerus menyampaikan provokasi ke masyarakat, maka Indonesia akan menjadi negara seperti di Timur Tengah. Jika orang-orang seperti ini terus dibiarkan, maka hancurlah negara ini seperti negara-negara di Timur Tengah, tegasnya. Kita bisa membawa lagu Indonesia Raya, padahal di dalam Indonesia Raya itu ada kalimatul iqrar. Jadi bukan seremonial dan lagu saja, iqrar ini kita salurkan dalam lagu-lagu, disusun sehingga menjadi ke lagu kebangsaan. Pernyataan iqrarnya di mana? Indonesia tanah airku. Pertanyaannya apakah itu bahasa basi atau kita menyatakan Indonesia tanah airku harga mati? Yang bisa menjawab individu kita sendiri-sendiri, bukan orang lain. Bahkan terakhir Presiden Cina Xi Jinping meminta untuk menghadapi umat Islam, hadapi dengan hard power, kekuatan fisik. Tapi di dalamnya mempunyai kandungan harga diri bangsa, jati diri bangsa. Memang tidak ada tulisannya, tapi kandungannya. Indonesia itu merdeka bukan hadiah. Kita tahu berdarah kita mengganti bendera Belanda. Sampai ada pendapat mengenai kekhawatiran, tidak ada. Justru saya datang ke markas-markas di TNI, di Polri untuk memberikan tentram bagi masyarakat, ketentraman bagi masyarakat, kepastian ketentraman bagi masyarakat. Karena pasukan semuanya pada posisi yang mengamankan negara, mengamankan bangsa. Itu justru menenteramkan dan balik. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Dan tidak mungkin ini akan dijawab oleh bangsa lain. Yang pasti akan menjawab saya, kami, bangsa Indonesia. Jangan sebagai kalimat sebagai nanti. Nyatakan dahulu, saya orang Indonesia, kami bangsa Indonesia. Buktinya apa? Tanggal 6 Juni 2016 itu 3147 dalam rangka untuk melaksanakan perintahnya Presiden Cina Xi Jinping, hapuskan syariat Islam di Indonesia. Ingat,
siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup rakyat! NKRI!